Putusan cerai telah ketok palu, namun resmi bercerai tidak lantas membuat permasalahan beres. Rentetan sengkarut masalah masih harus diurai. Salah satunya hak asuh anak. Bisa saja perebutan hak asuh anak menjadi permasalahan baru yang bermuara ke pengadilan. Sejumlah artis pernah berhadapan dengan perebutan hak asuh anak. Sebut saja Tsania Marwah yang harus melayangkan gugatan hak asuh ke Pengadilan Negeri Cibinong. Marshanda yang sempat menuntut hak asuh anak dalam gugatan cerainya. Hingga Maya Estianty yang berperkara ke Mahkamah Agung agar bisa mendapat hak asuh 3 buah hatinya. Permasalahan pengasuhan anak yang didata Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengalami kenaikan angka kasus di tahun 2018. Kenaikan 20% dari 714 kasus ke 857 kasus di tahun 2018 terjadi akibat naiknya angka perceraian. Terbayangkan, angka ini merefleksikan anak-anak yang harus berhadapan dengan problematika tumbuh kembangnya lantaran perceraian orang tua mereka. Bagaimana sebenarnya serba-serbi hak asuh anak pasca perceraian? Berikut pembahasannya dalam Hot Room kali ini. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan Gus Hotman and Ajeng only at Metro TV dengan topik malam ini adalah berjuang untuk hak asuh anak. Tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya kenapa Metro TV Hot Room ini sangat concern tentang perjuangan banyak sekali ibu-ibu yang ingin mengasuh anaknya, karena ini sebenarnya kalau misalnya orang pikir hal yang klasik, tapi selalu saja terjadi seiring dengan perceraian yang terjadi juga di antara rumah tangga. Abang sebagai pengacara kondang pernah menangani kasus seperti ini? Sudah sering banget. Biasanya wanita di pihak yang lemah, karena kalau anaknya dibawa kabur atau disembunyikan salah satu pihak, nggak ada sanksi pidananya, itu masalahnya. Gitu. Jadi dibilang penculikan juga sebenarnya nggak bisa ya Bang ya? Walaupun sudah keluar putusan hak asuh sama si istri misalnya, kalau anaknya disembunyikan juga, sampai hari ini belum ada presiden itu dianggap penculikan. Jadi belum ada payung hukumnya juga, jadi wanita itu selalu dianggap lemah dalam kasus atau lagi ini. Proses cerai sambil menunggu putusan pengadilan, tiba-tiba anaknya diambil oleh si suami lagi shopping di mall. Itu udah berapa kali kejadian. Itu kerap terjadi. Nah, kayak kasusnya akan panas, pembahasan juga panas. Ngopi dulu mau nggak? Udah ngopi belum? Saya sudah lama ada katanya kopi terkenal yang baru. Mana? Kopinya atau orangnya? Bel kopi. Yuk sini. Ini apa ini? Kopi apa tuh? Top kopi. Top kopi aja namanya nih. Itu Top Kopi Toraja, Bang. Hah? Sini. Top kopi Toraja. Mana? Oke. Sebentar ya, Sambil aku kita bikinin nunggu. dulu. Ya. Bang, pernah artis-artis gitu kan abang deketnya sama artis kan? Nah, pernah nggak sih ngurusin kasus artis-artis kayak gini? Hak asuh gitu. Sering banget. Siapa aja? Justru terakhir itu ada kasus di mana masih dalam proses perkara, tiba-tiba oleh si ayah anaknya dibawa ke Singapura. Disekolahkan di sana. Boleh nyebut nama nggak sih? Oh, jangan sebut nama. Oh, jangan sebut nama. Oke, terus. Tapi ya sekarang lagi juga melapor yaitu si siapa itu? Siapa? Teman abang siapa? Atta Larik sama artis Atta Larik ya, sama Tsania Marwah itu juga. Jadi si anak itu diikut bapaknya, ya. Sewaktu datang tentu kan harus minta izin. Waktu kadang-kadang izinnya ini yang susah untuk memasuki rumah si mantan suami. Namanya juga sudah cerai, ada saling apa gitu. Akhirnya sekarang sudah si mantan istri laporin suaminya. Nah, itu karena terjadi seolah-olah dorong-mendorong apa waktu mau masuk pintu atau apa gitu loh. Wah, semangat banget kayaknya ngopi dulu. Oke, Bang. Silakan diminum. Top kopi Toraja. Wangi ya. Ada yang mau lagi? Banyak tuh. Nggak usah sabar ya. Nanti dibungkus oleh-oleh aja. Ditanya gimana itu Bang, enak nggak? Semanis kamu, mantap. Paling bisa. Top kopi Toraja. Makasih. Kita lanjut.
lanjut. Siapa aja yang sudah? Saya akan memperkenalkan hari ini yang jadi pelapor adalah Ibu Gracia Gladys. Ya, Gladys. pelapor Bapak? Bisa dijelaskan Jadi, Ibu nggak apa-apa, Endang ngomong ya? tapi Nggak terjemahkan, apa-apa. apa dia bilang? Nggak apa-apa. Iya. Dia nggak bisa tunarungu. Tunarungu. Iya nggak apa-apa, justru orang pengen tahu ya kan. Ya, Mungkin Ibu juga bisa menjelaskan. Gracia Gladys dan Ibu Agatha Endang, Endang, ibunya. Iya, saya Ya, ibunya. saya perkenalkan dulu Bapak. Saya Hubertus. Robertus ya, temannya ya. Adiknya ibunya Oh, adiknya. ya. Jadi omnya dari Gladys Gladys, ya. ya. Oke. Yang kedua Ibu Jessie Idris Chelsea Idris. dengan kuasa hukumnya Pak Wiryadharma. Betul. Ya. Kemudian yang terhormat kalau orang di luar negeri your honor ya kan. Bapak Fauzan, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Selamat malam. Ya, hakim Pak. senior. Yang ketiga adalah Ibu Susiana dari KPAI. Ya. Terima Tepuk tangan dulu dong. Ini Oke. narasumber kita sudah datang malam hari ini. Oke. Ibu Gracia Gladys, coba diceritakan inti masalahnya Ada apa? masalah apa sebenarnya? Ya. Dia itu kan menikah secara baik-baik. Menikah agama atau agama? Menikah secara agama Hukum Katolik. Katolik, oke. Juga Sudah Sama di ya, catatan pokoknya sipil menikah juga. secara Oke, terus? Iya. Setahun kemudian hamil. Setelah anaknya umur 18 bulan, si anak ini diusir dari rumah mertuanya. Jadi Diusir Gladys- oleh si mertua, si istri diusir sama anaknya juga. Anaknya di mana? Anaknya Yang 18 suaminya. bulan? Ya maksudnya anak yang dilahirkannya itu di Oh kemana? enggak boleh bawa. Jadi yang diusir hanya isi. Iya, Oke, terus? ini suruh pergi Aha. dan sampai sekarang enggak bisa ketemu Jadi nggak anaknya. pernah ketemu anak itu udah Sama berapa lama sekali. yang lalu? Diusirnya itu 5 Juni 2015. 15 dan tidak ada gugatan cerai. Ada gugatan cerai. Yang gugat siapa? Dia. Gugat suami ke cerai. Terus ada minta hak asuh anak nggak? Iya. Dikabulin nggak? Gugatannya itu tidak dikabulkan, terus Ditolak atau tidak diterima? ditolak, terus Alasannya apa ditolak? saya kurang tahu ini tidak baca di sini ada. Ya. Terus kami banding Ya. ke pengadilan tinggi, Ya boleh dia sampai saya lihat. Ya terus banding ke pengadilan tinggi terus. banding ke pengadilan tinggi, Ya. terus sekarang belum ada keputusan, tapi kemarin ada berita dari pengacara pengadilan tinggi sekarang melimpahkan ke pengadilan negeri lagi ke Jakarta Utara. Terus kata pengacara nunggu keputusan dari pengadilan negeri ke pengadilan negeri Surabaya. Begitu. Oke, kalau saya baca putusannya ini tidak memutus soal apakah berhak atau tidak. Ini belum berarti. Tidak memutus pokok perkara. Ini hanya karena ada kesalahan teknis cacat formal. Saya belum baca seluruhnya apakah ini kesalahan pengacara atau siapa. Saya kurang tahu juga. Ya, karena gini putusannya itu menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kalau istilahnya begitu artinya bukan karena dia kalah dalam arti hak untuk anak itu belum disinggung Pak ya, belum dibahas. Misalnya begini, kalau saya bikin gugatan, misalnya surat kuasanya salah, ya kan? Atau misalnya surat kuasanya tidak ada meterai gitu kan? Atau harusnya saya gugat di Jakarta Utara, saya gugat di Pekanbaru gitu loh. Itu. Jadi ini masalah teknis ini. Ya. Oke. Tapi kayak gini bisa diapain Bang biasanya dari Kalau pihak Gladys tergantung daripada isi putusannya, kalau memang benar-benar ada cacat formil, sebaiknya gugat baru. Ya Pak ya Pak Fauzan ya. Ini masih bisa Coba ya? Bapak mungkin bisa disinggung Pak. Tapi nanti mungkin kita teaser dulu, kita break dulu, nanti kita akan dengarkan sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh Gladys. Boleh ya Bang? Oke, boleh. Kita break dulu. Tetaplah bersama kami di Hot Room. Dia itu kan menikah secara baik-baik, setahun kemudian hamil. Setelah anaknya umur 18 bulan, si anak ini diusir dari rumah mertuanya. Tim Hot Room mendatangi Pengadilan Tinggi Jakarta untuk menelusuri proses banding yang diajukan oleh Gracia Gladys.
terkait permasalahannya yang tidak diperbolehkan bertemu sang anak oleh suaminya sejak tahun 2015 hingga saat ini. Lantaran keluarga suami tidak menghendaki kehadiran Gladys di rumahnya, namun pihak Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mau memberikan informasi yang lengkap terkait kasus tersebut. Jadi begini Mas, kalau terkait dengan kasus yang sedang kita tangani ini, itu kan harus menjaga juga kerahasiaan dari mereka. Kan tidak boleh asal kami beritahu, kecuali kalau misalnya pihaknya langsung yang datang menanyakan bagaimana sampai di mana prosesnya, bolehkah saya jawab. Tapi kan saudara bukan tahu, bukan apanya, bukan pasarnya. Tapi sekedar informasi aja, perkara yang dimaksudkan dengan surat tadi itu sudah diputus, sudah dikirim ke pengadilan. Itu aja. Sudah diputus tanggal 24 bulan April, sudah dikirim tanggal 22 diputus, berkas dikirim tanggal 25 April ke pengadilan. Jadi lebih baik cek di Jakarta Utara. Setelah itu, tim menyambangi rumah suami Gladys yang berlokasi tidak jauh dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun sayangnya, tim tidak diizinkan oleh petugas keamanan kompleks setempat lantaran tim tidak memiliki akses untuk bertemu pihak terkait. Hotman dan pemirsa juga, tadi kita sudah lihat videonya, kita melakukan penelusuran, kita mencoba untuk mengundang sebenarnya dari Pengadilan Tinggi Jakarta, dan kita juga pengen dapat keterangannya tapi nggak bisa karena SOP-nya begitu complicated. Lalu kita mencoba untuk datang ke rumah suaminya dari Gladys, kita nggak bisa masuk. Di perumahan itu tidak diperbolehkan masuk karena harus buat janji, ina-inu begitu Bang ceritanya. Mertua kamu mantan jenderal ya, pensiunan Angkatan Laut? Iya. Ya. Terus di komplek mana itu tinggalnya? Di Kelapa Gading. Dekat Kelapa Gading, wah dekat rumah saya dong. Jangan-jangan tetangga saya. Suami bernama Surya Wardana Puryayanto. Oke. Di putusan itu disebutkan tidak dapat diterima, padahal alasan ibu ini untuk gugat cerai kan karena satu diusir oleh mertua, benar ya? Dari rumah dan tanpa membawa anak. Yang kedua, suami tidak bekerja, sedangkan kamu sudah tunarungu tetap bekerja. Jadi walaupun kau diusir oleh mertua, si suami tidak berusaha mencegah dan tidak menjemput. Dan juga sampai hari ini Anda tidak boleh melihat anak. Berarti sudah 4 tahun loh. Alasan untuk cerainya sebenarnya sudah kalau putusan ini mengatakan seolah-olah itu bukan alasan cerai. Oleh karena itu tidak dapat diterima. Itu putusannya udah kami tidak setuju kalau memang karena adanya ini kan sudah termasuk percecokan. Kedua, tidak memberikan nafkah, ya. Ketiga juga diusir dari rumah mertua, si suami tidak menolong. Itu sudah termasuk bisa alasan cerai. Harusnya gugatannya, harusnya putusannya kabul atau ditolak. Jadi saya tadi mengatakan agar gugat baru jangan, karena ini sepertinya gugatan ibu sudah bagus, kasasi aja kalau sudah putus di Pengadilan Tinggi, kasasi terus. Tadi pas kita ngobrol-ngobrol di belakang, ibu juga suka cerita tentang curhatannya Gladys. Boleh diceritakan curhatannya Gladys selama ini 4 tahun nggak ketemu dengan buah hati? Yang keras. Gimana mamanya? Maminya sudah punya anak 4, tapi masih mau anaknya dia. Padahal dia yang mengandung. Yang punya anak 4 siapa? Mertuanya. Oke, terus maunya anaknya dia juga diminta juga. Oh, agar anaknya dia itu dirawat sama mertuanya gitu loh. Ya. Kamu gugat cerai sesudah berapa lama diusir dari rumah? 1 tahun ya. Berarti sudah 1 tahun diusir dari rumah, suami tidak datang untuk menjemput, tidak kasih nafkah, berarti sudah memenuhi syarat untuk mengajukan cerai. Dan nggak pernah bisa ketemu. Benar, gimana nih kepada ahli hukum di Pak Fauzan nih? Kebetulan beliau ini hakim pengadilan agama. Perceraian dan hak asuh anak itu bagian objek dari hukum keluarga.
Ya. Hukum keluarga itu disebabkan oleh 3, karena perkawinan, karena nasab, dan karena susuan. Ini karena perkawinan. Ya. Gugatan tidak dapat diterima itu disebabkan oleh 7 alasan formal. Kemudian kalau objek hak asuh anak atau itu menjadi dikumulasi, digabungkan dengan perkara pokok perceraiannya itu. Ya. Nah, kalau yang Karena saya tidak melihat putusannya alasan NO itu apa, tapi secara umum seperti itu alasan NO. Gugatan kabur, legal standing, salah alamat, kemudian posita petitum tidak jelas, dan lain sebagainya. Itu ada 7 tadi Abang bilang teknis. Jadi ya. kalau alasan majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima, dia bilang karena alasan-alasan cerai bukanlah yang diatur dalam peraturan pemerintah undang-undang perkawinan. Itu harusnya tidak dapat diterima dong. Harusnya gugatan kabul atau ditolak, Pak. Iya. Kalau sudah masuk ke sana itu pasal 19 PP 975 itu menjadi alasan perceraian bagi di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Kami kebetulan hakim dari peradilan agama dan itu juga menjadi terapan kami. Kalau sudah masuk ke sana, berarti sudah masuk ke pokok masalah. Iya, sudah masuk ke pokok masalah. Kalau sudah masuk pokok masalah, maka outputnya tolak atau kabul. Benar. Jadi Bu, sesuai dengan Pak Ketua Pembosan tadi, karena alasannya ini alasan tidak dapat diterima itu sudah menyangkut substansi. Artinya bahwa alasan orang tua mengusir itu bukan alasan cerai, itu sudah substansi. Sedangkan putusannya seolah-olah karena cacat formal. Berarti putusan ini saya pribadi tidak setuju. Harusnya putusannya adalah gugatan ibu kabul atau tolak karena formalnya sudah dipenuhi. Karena hakim tidak mungkin masuk ke substansi, yaitu apakah benar itu alasan cerai kalau formalnya belum dipenuhi. Berarti formalnya sudah dipenuhi, tapi kok putusannya seolah-olah karena cacat formal gitu loh. Jadi kalau kami mengatakan agar terus sampai kasasi nanti di akhirnya. Pak Fauzan lagi ini soal memang tidak ada upaya hukum ya. Kalau misalnya seorang anak tetap dipegang oleh si mertua atau si suami. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Polisi atau apa? Pengalaman kami di pengadilan agama banyak memang kasus namanya kasus khadonah, pemeliharaan anak atau hak asuh terhadap anak itu. Kalau sudah ada putusan pengadilan dan hak asuh ada dengan ibunya, anak di bawah 2 tahun atau di bawah 12 tahun kalau di kami itu melekat pada hak ibunya, terutama 2 tahun. Itu otomatis ya Pak ya? Kalau 2 tahun itu sudah istilahnya melekat, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau usia 12 tahun itu antara ibu dengan anak. Kalau ditolak oleh suami, istri bisa apa gitu loh? Gegar bank pun nggak boleh masuk. Nah kalau sudah ada putusan pengadilan hak istrinya lalu anak itu dikuasai oleh suaminya, kemudian ketika mau diminta tidak boleh, itu eksekusinya memang problem. Eksekusinya Bang. Ke siapa kita datang itu gitu? Selama ini kan eksekusi tidak bisa disamakan seperti eksekusi barang. Benar. Karena itu anak. Kita ke polisi dibilang ini perdata. Oleh karena itu saya pernah dalam diskusi itu menyarankan supaya eksekusinya itu didampingi oleh polisi, lalu yang menguasai anak itulah yang dipaksa untuk menyerahkan anak. Tapi itu belum berlaku sampai sekarang. Itu sifatnya kasuistik. Ada juga yang pernah. Mungkin Bu Susiana dari KPAI juga. Nah, gimana nih KPAI? Gimana kalau ada begitu? Misalnya hak asuh sama istri tapi sama mertuanya, ibu tidak ngasih masuk gerbang pun nggak boleh. Upaya hukum paksa apa? Jadi memang kita mengalami kekosongan hukum, Bang. Kekosongan hukum. Iya. Upaya hukumnya nggak ada. Soal ini kasusnya kekosongan hukum bagi hak akses anak ya. Ini persoalannya kan complicated. Artinya kasus misalnya perceraian belum ada, terus kemudian tapi ada penguasaan anak. Jadi padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua, dari keluarga, dari ibunya yang melahirkan. Nah, tapi persoalannya kemudian tadi yang sering kali terjadi yang masuk KPAI, proses hukumnya masih berjalan, tapi kemudian anak sudah diambil oleh pihak ayah, terus kemudian disembunyikan. Bahkan kalau sudah putus pun, tadi Pak Fauzan bilang juga belum jelas upaya hukumnya. Ya, kita sedang berjuang KPAI untuk advokasi dan pendekatan kepada MA terkait dengan kebijakan hukum ini, regulasi hak akses anak. Nah, apalagi dalam kasus ini jelas sekali bahwa yang dirugikan itu ada pelanggaran hak anak di sini. Oke, kita tepuk tangan dulu. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Hot Room Metro TV.
alasan ibu ini untuk gugat cerai kan karena satu diusir oleh mertua, benar ya? Dari rumah dan tanpa membawa anak. Yang kedua, suami tidak bekerja. Gracia Gladys, sebelum kita lebih detail, tapi coba mulai pikirkan, gandeng KPAI ada di sini, ternyata anak ibu kan disimpan oleh mertua, ternyata jenderal berbintang 1 di Kelapa Gading Permai, dekat Kopi Joni. Ayo dong ajak KPAI ke sana, KPAI berjuang mungkin dong. bisa ngajak. Ya, KPAI ajak. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Anak ibu itu di rumah seorang jenderal berbintang 1, lawan. Benar Bu ya? Ya, kita coba tanya KPAI apa yang bisa dilakukan. Di Kelapa Gading ya, Kompleks Angkatan Laut ya pasti berbintang 1 di sana yang mantunya dulu Gracia Gladys, mudah-mudahan ikut menonton program Hot Room ini ya, agar tersentuh hatinya mempertemukan anak dengan ibunya yang kebetulan ibunya tunarungu. Ya, kasihan dong Bapak Jenderal. Nah, KPAI tadi sedikit mau ngomong apa yang bisa dilakukan oleh KPAI untuk membantu? Ya, jadi Bang, kami sudah ngecek bahwa belum ada aduan dari keluarga ini ke KPAI. Saran kami agar pihak ibu untuk mengadukan kasus ini KPAI 1. Pertanyaan saya, kalau si ibu ini ngadu ke ibu, sudikah ibu KPAI berkenan mendatangi Jenderal Angkatan Laut itu di Kelapa Gading agar ibu ini dipertemukan dengan anaknya? Ya, yes, no? SOP kami memang mengarah ke sana, Bang. Mantap. Berarti yes ya. Ya. Nanti yang maju ke depan ibu ini ya. Jangan diam saja Bu. Ya. Nanti kita ngobrol lagi. Jadi kewenangan kami di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kita KPAI mendapat mandat melakukan mediasi. Peraturan Mahkamah Agung juga mengatur ke sana. Sudah jelas Jadi kalau lari ke semuanya polisi, polisi juga akan memberikan ke kami mediasi. Nah, dari kasus yang banyak, alhamdulillah semua mau dipertemukan. Oke, pelapor Yang kedua selanjutnya. adalah Sesri Idris. Gimana Bu? Apa kasusmu? Ini artis presenter punya kasusnya sendiri udah Gimana? diputus Maret kemarin ya. Udah, setelah 8 bulan akhirnya keputusan kemarin. Itu kita sempat mau dilaporkan ke KPAI ya Bang ya. Gara-gara saya mempersulit ketemu anak dengan mantan suami. Putusan cerai? Udah Bang, akhirnya keputusan Hak cerai. asuh anak ke siapa? Akhirnya ke saya. Itu pengadilan agama, pengadilan negeri? Pengadilan agama. Oke, sudah final? Udah, alhamdulillah. Oh, terus apa ya? Masalah sekarang apa loh? Masalahnya apa? Tadinya saya mau dilaporkan ke KPAI karena saya mempersulit ketemu antara anak dengan ayahnya. Gitu. Oke. Tapi yang terjadi sebenarnya apa sih? Yang terjadi sebenarnya saya itu awal dia keluar dari rumah itu saya tidak mempersulit sama sekali dia ketemu dengan anak. Tapi Yang keluar dari rumah si suami? suami. Iya, tapi dituduh karena mempersulit ketemu anaknya gitu kan? Iya, tapi karena dia memasukkan anak-anak ini ke dalam perkara apa Bang waktu itu Bang? Perceraian. Saya nggak mau, saya nggak terima Bang, karena yang cerai itu antara saya dengan ayahnya. Jangan membawa anak-anak. Akhirnya dari situ saya bilang sama dia, kamu tidak boleh ketemu anak-anak lagi sampai kasus ini selesai. Akhirnya dia bilang, oke, saya besok akan lapor ke KPAI karena kamu persulit saya ketemu anak. Karena bagi saya anak itu tidak tahu apa-apa. Ya, saya mau tanya, dicampur adukan cerai dengan anak maksudnya apa? Dibawa ke dalam ini Bang, laporan. Boleh Coba kalau bisa, di kuasa hukum. karena biasanya kan gugatan cerai berbarengan dengan hak asuh anak. Apa yang terjadi? Jadi begini, Ini Wira pengacaranya. ya, jadi begini Bang, pada saat terjadi itu kan proses seperti biasa. Ya. Tapi di dalam prosesnya itu memang dari pihak sebelah sana ada hal-hal yang tidak masuk substansi jadi dipersoalkan sama dia sehingga sampai 8 bulan. Jadi
ada hal-hal yang sebenarnya saya sih tidak pernah melarang siapapun untuk bertemu dengan maksudnya suaminya gitu. Yang gugat cerai siapa? Saya. Kita Yang minta hak asuh anak juga ibu. Iya. Nah, terus di pembelaan dia campur adukan gitu. Ya, dipertahankan itu. Di awal memang sudah ada kan mediasi di terlebih dahulu. Mediasi memang sudah ditetapkan bahwa akan jatuh kepada ibu. Tapi dalam proses sidangnya dia tidak menepati itu. Dia malah membuat alibi-alibi yang opini-opini yang memang ini yang jadi masalah. Ya, jadi masalah. Sehingga diancam bahwa saya akan melapor ke polisi, lapor ke KPAI dan segala macam. Padahal pada dasarnya saudara saya sih tidak pernah melarang dia untuk ketemu. Oh, ini terbalik ya? Ya, terbalik. Yang berkuasa ibu sama anak. Kalau yang sini suami yang menguasai anak. Ya. Alhamdulillah sudah putus cerainya. Hak anak, hak asuh anak sama ibu. Ya. Bagian Terus? waktu bertemu juga sudah nggak masalah sekarang. Udah nggak masalah karena bagi saya loh anak itu kan nggak tahu apa-apa. Akan saya kasih kok. Ya, tapi jangan melibatkan anak ke dalam kasus pengadilan. Ya, dia bilang melibatkan itu. Ini kan kasusnya kita ajukan dari Agustus gitu ya. Tapi yang dijadikan bukti-bukti oleh sebelah sana adalah anak-anaknya ini, foto-foto anaknya. Ya itu yang dia tidak suka. Jangan campur adukan itu hubungan kita gitu loh. Maksudnya apa? Dia berusaha merebut hak Merebut asuh anak itu. Dia berusaha merebut. Tapi itu kan hak semua orang untuk berusaha merebut. Namanya juga perkara. Ya, memang itu sah-sah saja. Menurut saya kan sah-sah saja. Sekarang ini sesudah putus final, suami masih datang untuk lihat anak. Masih saya Jadi nggak ada izinin masalah bang. untuk Diizinin kan? Nah itu bagus tuh. Itu bagus ya. Anak itu kan perlu bapak dan ibu. Oke, tadi kita juga pengen dengerin cerita lanjutan dari Mbak Gladys. Ibu Endang mungkin bisa menerjemahkannya. Apa yang dirasakan sebenarnya? Lalu sudah ngapain aja untuk mendapatkan buah hatinya? Ya, ibu tunarungu lawan ibu jenderal berbintang 1, Itu pasti nggak bisa sulit. lihat anak. Bagaimana perasaannya bu? 4-5 tahun. 4 tahun. 5 tahun nggak bisa lihat anak, kok tega banget sih itu orang? Gimana bu? Ya setiap saat nangis terus. Nangis terus ini, halo bapak jenderal bintang 1 pensiunan. Ya, Gimana? mau mati begitu. Ya. Dia sudah bilang begitu. Jangan, ayo berjuang sama mama. Kamu ditemani mama kemanapun. Ya akhirnya kok saya ini WA Mbak Carolina dan Mbak Ada kok diterima dengan baik. Begitu. Jadi permintaan ibu hanya kalau bisa ketemu anak dulu begitu. Iya. Padahal itu nggak susah-susah amat ya. Bila perlu diawasin mertuanya pun nggak apa-apa kan. Telepon juga nggak pernah, Nggak kirim bisa. foto terakhir juga nggak pernah. Nggak bisa. Jadi nggak tahu sama Nggak sekali. tahu ya. Begitu Sekarang ya? anaknya sekolah atau tidak, kami juga nggak tahu. Begitu. Nggak berusaha mendatangi rumah. Ya itu kan nggak bisa. Nggak bisa masuk. Jadi masuk setiap kali masuk itu apa reaksinya? Ya kan Dari gerbang depan ke Iya, kompleks. sudah nggak bisa. Adik-adik saya juga berusaha ke sana juga nggak bisa. Ya itulah tadi Pak Pausan mengatakan. Kalau Pak Pausan gimana? Menurut Bapak upaya apa yang dilakukan hanya untuk melihat ibunya ini, anaknya ini? Sampai fotonya Ada Bapak nggak nggak upaya tahu. hukum selain KPAI dulu ya? Dari segi hukum dulu, upaya paksa apa gitu? Hanya agar bisa ketemu anaknya ini. Kalau kami sarannya hanya gugat itu, Pak, Bang. Gugat Ya tetap gugat hak asuh anak itu tadi. agar dimenangkan. Iya. Sudah hak asuh anak sama ibu, tapi nggak boleh pakai tangan polisi untuk eksekusi, nggak bisa ya? Agak kesulitan. Dan ketua pengadilan pun tidak akan pernah mengeluarkan penetapan eksekusi kalau dimohonkan. Misalnya udah menang nih seorang ibu, memberikan hak asuh sama si ibu, si suami tidak ngasih anak ini. Kalau dalam perkara harta gugat mengenai harta kan bisa langsung eksekusi, kirim Kalau panitra ke rumah, dieksekusi. Kalau anak bisa nggak minta eksekusi ke ketua pengadilan? Bisa, Bang. Bisa dan banyak dilakukan, hanya memang sekian persen lebih banyak itu non executable, tidak bisa dieksekusi secara baik-baik. Ada juga yang ketika didampingi polisi lalu pihak termohon eksekusi itu menyerahkan baik-baik, ada. Kalau menolak, kalau menolak itu tadi nggak bisa dipaksa gitu. Tidak bisa dipaksa. Berarti akhirnya penetapan eksekusi itu lama-lama hanya berupa himbauan doang. Iya. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang hangat ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room. Mau mati begitu. Iya. Dia sudah bilang begitu. Jangan, ayo berjuang sama mama. Kamu ditemani mama kemanapun.
Gonjang-ganjing rumah tangga mungkin kadang-kadang berujung dengan perceraian. Tetapi biasanya perceraian ini dampaknya banyak sekali apalagi bagi anak. Kami punya video kira-kira dampak apa saja yang bisa dihadapi oleh anak dengan perceraian dari orang tuanya. Kita simak. Yaitu dia cara-cara untuk mengatasi dampak-dampak perceraian bagi anak. Saya masih terharu sama Ibu Gracia Gladys yang diusir katanya diusir dari rumah ya dari rumah suami dan mertua, suami yang tidak bekerja, dan Ibu tunarungu lawannya tunawicara, bahkan mertuanya Ibu Gladys tunarungu dan tunawicara. Ibu yang tunarungu kan? Tunawicara juga. Tunawicara juga? Iya. Oh. Dan lawannya jenderal pensiunan berbintang 1. Dan selama 5 tahun Anda menantikan agar bisa ketemu anak. Anda kerja apa selama ini? Katanya suamimu nggak bekerja ya? Oh iya, tidak bekerja. Suamimu nggak bekerja? Tidak bekerja. Tidak bekerja, tidak menafkahi juga. Bekerja. Gimana? Yang keras. Yang keras. Ini tunarungu dan tunawicara. Suami tidak bekerja. Suami tidak bekerja, anak jenderal berbintang 1 Angkatan Laut, tinggal di komplek Angkatan Laut Kelapa Gading. Terus? Gimana Bu Endang, boleh di... Dia bekerja. Kamu bekerja apa? Kamu bekerja apa? Di rumah. Salon. Bekerja di salon. Coba. Punya rumah, punya salon di rumah. Punya salon di rumah. Terus? Itu terima jahitan. Terima jahitan. Ya. Tapi selama bekerja terus ingat anaknya udah 5 tahun. Iya, nangis terus. Nangis terus. Setiap hari nangis. Oh iya. Apa yang paling dipengenin sama Gladys? Pengen ketemu anaknya. Pengen ketemu anaknya. Tangannya kan gini-gini terus gitu. Apa? Tangannya kan sering gini-gini. Itu apa artinya? Ini hamil, melahirkan, mana? Oh, saya hamil melahirkan, mana anak saya begitu. Iya. Aduh, sedih banget sih kepada suami dan mantan mertua. Apa salahnya sih? Hanya dihimbau agar dia bisa ketemu anaknya. Itu kan anak dia. Terus apa lagi himbauan Anda? Apa himbauan kepada mertuamu yang... Apa yang pengen dikasih tahu? Dia pengen anak satu itu dipeluk dia gitu. Ibu yang tunarungu ini minta anaknya dipeluk. Apa kalian nggak menangis melihatnya? Hanya untuk memeluk anaknya. Udah 4 tahun nggak ketemu, nggak pernah tahu. Kenapa? Ada hak fotonya. apa mertuanya yang adalah mantan aparat hukum Jenderal Bintang 1 di Komplek Angkatan Laut Kelapa Gading? Kok nggak dikasih izin untuk ketemu anaknya? Apa himbauan dari KPAI kepada keluarga yang tidak mengizinkan dia ketemu anaknya yang adalah mantan mertuanya? Ini satu dari banyak kasus pastinya dari Ya, gimana Bu? Jadi memang kami prihatin ya dari banyak kasus yang masuk ke KPAI, itu kasus hak akses anak ini paling banyak. Akses anak yang paling menonjol ya? Kasus akses orang tua kepada anak yang keluarganya bercerai. Artinya satu, yang kedua, marilah pihak keluarga itu tidak usah ego gitu ya. Karena ini soal hak-hak anak untuk bisa dipeluk oleh orang tuanya, untuk dapat pengasuhan anaknya. Karena apa? Karena pelanggaran hak anak itu banyak terjadi dari keluarga yang disfungsi. Korbannya tetap anak gitu. Anak kalau misalnya kurang kasih sayang dari keluarga, terus kemudian anak tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarga, larinya kemana? Ke lingkungan yang tidak baik. Nah, dari keluarga yang disfungsi inilah khawatirnya bagi tumbuh kembang anak nanti. Jadi tolonglah ego itu dibuang jauh-jauh. Untuk apa? Untuk tumbuh kembang anak. Untuk apa? Untuk kepentingan terbaik bagi anak. Nah, sekarang ini KPAI sedang minta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan perma soal eksekusi hak asuh anak, soal hak akses anak ini. Ibu bilang kekosongan hukum yang masih karena ada. sampai saat ini ada terjadi kekosongan hukum. Kalau misalnya keluarga-keluarga datang ke polisi, polisi larinya nggak bisa menangani karena ini bukan soal pidana. Mereka bilangnya gitu. Iya, biasanya. bukan soal pidana. Artinya di hukum kita ini belum memasukkan klausul bahwa bagaimana kalau misalnya ibu punya anak, terus anaknya itu diambil oleh
yang dulu ngaku sebagai orang yang mencintai. Ini kan artinya sebenarnya anaknya itu diculik oleh orang keluarga sendiri. Tidak ada hukum kita mengatakan itu. Kalau dari Bang Hotman sendiri kan banyak, ini cuma sejumput dari banyak sekali kasus, kata tadi Ibu Susi juga. Apa solusi dari Bang Hotman? Ya, kalau solusinya kan hanya dua. Satu tadi, agar keluar produk hukum yang bersifat memaksa dan ada sanksi pidana. Untuk begitu jadi Pak payung Fauzan, ya? hukum. Payung hukumnya dulu. Sementara itu, ya saran saya agar KPAI lebih berani. Berani berteriak. Jangan berhenti berjuang. Nah, jangan berhenti berjuang. Expose ke publik gitu loh. Ya. Jadi nanti habis acara ini mohon agar keluarga ibu ketemu dengan KPAI langsung sekarang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa? Tanya ibu. Ya. Tadi Ibu Susi juga pengen membantu juga kan dengan senang hati. Ya, langsung. Solusi. Dan minta agar KPAI langsung ikut ke rumah Jenderal Bintang 1 Iya, itu kalau perlu Pensiunan langsung ikut untuk bareng-bareng lihat ya. anak. Nggak salah dong, ya. Ya dicoba Bu ya. Kalau Anda nunggu di pintu, masa KPAI tidak? KPAI yang datang loh, masa nggak dikasih masuk, ya nggak Bu? Iya. Ya? Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin kita juga harus mendengar harapan dari masing-masing pihak. Bagaimana harapan ke depannya mungkin dari Gladys? Gimana harapan Apa himbauan pengen kamu ke apa? depannya? Kuatin. Mau anaknya kembali, nanti dia yang bisa asuh, bisa nyekolahkan. Dia punya uang untuk nyekolahkan anaknya, dan antara rumah dengan sekolah itu dekat. Mudah-mudahan didengar oleh keluarga suami. Amin, ya. amin. Mbak Syesi, mungkin ada himbauan juga kepada orang-orang yang masih saja ada didera dengan permasalahan seperti ini. Iya, himbauannya sih untuk sebagai seorang ibu jangan pernah nyerah untuk merebut hak asuh, terus berjuang sampai kapanpun, karena biar gimana pun juga tidak ada seorang ibu akan memakan anaknya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Itu yang harus diingat dari Ibu Susi dan Pak Fauzan mungkin. Bu Susi dulu. Cobalah egonya itu dibuang. Untuk apa? Untuk kepentingan terbaik anak. Artinya, siapa yang dirugikan dalam hal ini? Yang dirugikan adalah anak. Pengalaman anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang kemudian punya masalah-masalah sosial, terus kemudian anak-anak yang mengalami pelanggaran hak anak di mana-mana, itu mereka datang dari keluarga yang broken home, keluarga yang disfungsi. Ada 8 fungsi keluarga yang harusnya dinikmati oleh anak. Anak sebagai keluarga sebagai lembaga pendidikan, orang tua sebagai pengasuh, orang tua menyayangi. Nah, kalau dipisahkan gini, siapa yang rugi? Anak yang rugi. Nah, jangan sampai kita menyesal di masa depan. Tolonglah ibu, tolonglah beri hak akses anak ini untuk bisa ketemu dengan ibunya, untuk bisa diasuh oleh ibunya. Karena ketentuan di perundangan memang usia 2 tahun sampai usia 12 tahun ke bawah itu akan diasuh oleh ibunya. Oke. Pak Fauzan, hakim senior, bagaimana himbauannya? Ini hakim mahkamah senior nih. Ketika anak menjadi objek sengketa, maka anak akan menjadi korban yang paling menderita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menghimbau kepada bapak dan ibu, ketika anak menjadi objek sengketa, ketika ada putusan pengadilan, karena kita negara hukum, ya patuhilah. Anak itu siapa yang berhak mengasuh, pasti hakim punya pandangan terbaik bahwa anak itu lebih baik ke siapa yang diputuskan oleh pengadilan. Patuhi dengan sukarela, karena kita negara hukum. Jangan melawan hukum. Saya kira itu, Bang. Pemirsa bisa melayangkan pertanyaan Anda apabila Anda punya curhatan soal hukum, bingung harus ngapain dengan kasus Anda, monggo silakan langsung saja layangkan kasus-kasus Anda ke Hotroom Metro TV. Ada alamat IG-nya, ada juga alamat email di bawah ini, dan juga bisa lewat Bang Hotman. Hotman Paris Official, Hotroom akan membahas kasus rakyat, mengekspos secara gratis agar mendapat perhatian dari yang berwenang. Seperti hari ini, ibu ini akan mendapat perhatian dari KPAI untuk berjuang ke rumah ada Pak Jenderal. solusi langsung. Jadi kami masih terus undang Anda. Terima kasih banyak pemirsa atas perhatian. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya Ajeng Kamarati. Gus Hotman Paris. Undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.